A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Yang jawab salam saya doakan jika belum menikah esok lusa menikah. Yang sudah menikah saya doakan bukan menikah lagi Bu ya. Oh suaranya kurang jelas. Jelas Bu. Baik, wajah saya jelas Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masyaallah kan wa lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masyaallah kan wa lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa bi qawlihi yahtadi muhtadun. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى في آية أخرى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الوعد الأمين ما بأس الله نبيا قط منذ ذرى الله ذرية آدم إنه لم تكن فتنة منذ زرع الله ذرية آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال ولم يبعث الله نبيا قط إلا حذر أمته عن الدجال عنه كما حذر نوح قومه واليوم سأقول لكم ما لم يقله من قبل إنه أعوار والله ليس بأعوار. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla siang hari ini setelah kita ba'da salat berjamaah zuhur di Masjid Jami Tauhid Wonta Padang Panjang Kelurahan Pasar Baru. Itu Pasar Baru ya? Allah takdirkan kita bisa bertemu dan ini satu kehormatan bagi kami, saya dan kawan-kawan dari sahabat Tahsan Peduli, baik Tahsan Peduli Pekanbaru ataupun Sumatera Barat. Maka kami bersyukur pada Allah atas kesempatan sholat berjamaah dan ceramah pada kesempatan kali ini. Semoga pertemuan kita Allah berkahi, menjadi wasilah Allah selamatkan kita nanti dunia akhirat. Bahkan Allah perkenankan kita dengan wasilah kajian kita ini ya mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana keyakinan kita atas baginda Rasulullah SAW, tentunya atas sabda beliau, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Ketua Pengurus dan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Tauhid yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, para ulama, zuama, asatid dan asatidah yang dimuliakan Allah. Hadirin kaum muslimin semua, saya Rahmat Baikuni, lahir di Bandung dan ayah ibu saya memang agak berbeda. Ibu dari Jawa Barat, Sunda, sementara ayah saya dari Bukit Tinggi, Sungai Puah. Jadi ada darah Sungai Puah, Bukit Tinggi. Cuma saya sedih sekali kedua orang tua saya tidak mengajarkan saya bahasa Minang. Ya, cuma satu yang saya bisa dari Minang Bapak Ibu, makan nasi Padang saja. Ya. Kata-kata yang saya tahu dari kumpulan kami keluarga Sungai Puak Bandung, Bukit Tinggi,
di Bandung itu suka ada silaturahmi Lebaran Idul Fitri. Nah, di sana ada spanduk yang tertulis sampai sekarang saya masih ingat. Sacio Aba Ayam sedang cio Aba Basi. Nah, itu yang saya tahu. Dan nama yang saya tahu dari kakek saya yang meninggal, beliau meninggal ketika saya masih kecil. Konon katanya beliau, kami manggilnya Kale, Sultan Kale. Namun katanya kalau laki-laki Minang ini kalau sudah menikah ada gelar ya Bu ya? Gak kedengar? Gak jelas? Gak usah pakai mic. Gini jelas Bu? Jelas. Kakek saya yang saya tahu katanya bergelar, tapi malu saya bacanya, Sultan Kale Raju Ameh. Itu gelarnya. Kayak Bu ya? Kayak Raju Ameh. Ya, tapi saya nggak dapat warisan amehnya Bu. Sultan Kale Raja Emas katanya. Beliau lahir di lereng Gunung Berapi, Sungai Pua, lereng Gunung Berapi Bukit Tinggi. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, dan saya hadir bersama sahabat Tatah Zanfuruli, baik yang dari Pekanbaru ataupun yang dari Riau, maksud saya Provinsi Riau, ataupun yang dari Sumatera Barat. Alhamdulillah. Kami kemari dalam rangka satu silaturahmi, keduanya kami berbagi informasi dan barangkali ada dukungan dari para ambulans sekalian terkait dengan program kita untuk memerdekakan Palestina dan juga membebaskan Masjidil Aqsa. Ini adalah tugas besar yang tidak bisa kita remehkan Bapak Ibu sekalian. Namun tema kita pada kesempatan kali ini adalah kita berbicara tentang Dajjal. Di spanduk tertuliskan fitnah besar di akhir zaman ini, yaitu fitnah Dajjal. Ibu-ibu kenal Dajjal Bu? Kenal sama Dajjal? Enggak. Tapi ibu-ibu tahu Dajjal ya? Tahu Dajjal Bu? Apa yang kita tahu dari Dajjal? Jahat. Kemudian matanya pecak. Matanya satu apa pecak satu Bu? Satu di tengah gini. Kemudian apa lagi yang kita tahu tentang Dajjal? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis menarik dari Rasulullah SAW terkait dengan Dajjal. Ini Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, di dalam kitab Sunannya, Sunan Ibnu Majah. Hadis nomor 4215. Jelas Bu suara kita Bu? Jelas. Wajah saya tetap jelas kan? Baik. Innahu lam takun fitnatun fil ardi. Sesungguhnya tidak ada satu fitnah pun di muka bumi ini. Munzu zara Allahu dzurriyyata Adam. Sejak Allah Azza wa Jalla melahirkan anak cucu Adam. Azamu min fitnati Dajjal, lebih besar dari fitnah Dajjal. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah lam yab'as, tidak mengutus nabiyan, seorang nabi pun, illa hadzara, melainkan selalu memberikan peringatan pada ummatahu, umatnya, ad-Dajjal, tentang bahaya Dajjal. Ada dua yang harus kita pahami, ada Dajjal, ada fitnah Dajjal. Orang yang mengatakan Dajjal bukan makhluk, Dajjal itu adalah Fomeo, Dajjal itu sifat. Nah, yang dia maksud adalah fitnah Dajjal. Padahal Dajjal itu adalah sesosok makhluk. Sesosok makhluk yang nanti akan dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa dijanjikan turun, beliau akan membunuh Dajjal. Fayaqtulud Dajjal wa yaksirus saliba wa yad'ul jizyah wa yahujjal baitillah wa yankihu imra'atan min al-arabi wa atahu Allahu min ladaihi salasat rijal wa salasat banin. Al-hadis kama qala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan turun, beliau akan membunuh Dajjal,
beliau akan menghancurkan salib, beliau akan membunuh babi, fayaqtulul khinzira, beliau akan membunuh babi dan akan menghapuskan pajak. Nah, jadi kabar gembira kalau Nabi Isa turun, kita bebas pajak Bapak Ibu, tanpa lagi teks amnesti dari pemerintah. Ya insya Allah. Bahkan ketika Nabi Isa turun, nanti umat Islam kaya raya. Karena di zamannya turun umat Islam damai sejahtera, umat Islam kaya raya. Jadi yang saat ini cicilannya masih besar, jangan khawatir, nanti Nabi Isa turun lunas. Yang hari ini punya utang besar, jangan khawatir, Nabi Isa turun lunas utangnya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa Dajjal ini? Bapak Ibu rahmati Allah. Saya tanya pada Bapak Ibu, di zaman Nabi Adam alaihissalam, Dajjal muncul tidak? Dajjal munculkah di zaman Nabi Adam? Tidak. Di zaman Nabi Nuh muncul tidak Dajjal? Tidak. Di zaman Nabi Musa? Di zaman Nabi Ibrahim? Di zaman Nabi Isa? Tidak muncul. Lalu kapan muncul Dajjal? Muncul di akhir zaman. Kira-kira kalau muncul di akhir zaman, fitnah yang dibawanya, fitnah tempo dulu atau fitnah kekinian? Tentu fitnah kekinian. Maka kita butuh selain Quran dan Sunnah, butuh fiqhul waqi', fikih kontemporer untuk memahami fitnah Dajjal ketika muncul di akhir zaman. Karena nggak mungkin Dajjal muncul tapi dengan judul-judul tempo dulu, dengan modus tempo dulu, maka manusia tidak akan tertarik. Justru yang membuat Dajjal banyak diikuti karena fitnahnya menjadi daya tarik masyarakat yang hidup di akhir zaman. Lah kalau menjadi daya tarik musuh yang hidup di akhir zaman, berarti fitnah hanya itu terkait dengan gambaran kehidupan modern. Nah, di sini kita membutuhkan fiqhul waqi', fikih kontemporer untuk memahami fitnah Dajjal. Baik. Ada fitnah, ada hadis lain yang Rasulullah SAW sabdakan terkait dengan Dajjal, dan ini menjadi satu sunnah yang kita baca setiap kali kita sholat. Idza tashahhada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian tasyahud akhir di dalam sholatnya, falyasta'idz billah, maka hendaklah dia berlindung pada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Yaqulu, hendaklah dia mengatakan, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku berlindung bika kepadamu, min adzabi jahannam, dari azab siksa jahannam, wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan, wal mamat, dan fitnah kematian, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari buruknya fitnah Dajjal. Ada banyak fitnah yang akan mengganggu iman Islam kita, namun tidak ada yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Sehingga Rasulullah SAW menyebutnya syarri fitnah. Syarri fitnah, fitnah yang terburuk. Seperti apa gambaran syarri fitnah Dajjal? Nah, qadarullah, hari ini kita berada di Masjid Tauhid. Nah, kita bahas tema Dajjal ini terkait dengan Tauhid. Fitnah Dajjal adalah menyimpangkan manusia dari Tauhid. Bentuknya demikian. Baik, saya minta ada seorang ikhwah yang membaca Quran. Pak Randi, Bapak Ibu saya minta aktif membuka Qurannya. Waktu kita tidak banyak ya. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa Pak? Sampai selesai. Kalau selesainya maghrib gimana? Sampai jam berapa Pak? Panjang waktunya. Singkat aja ya. Baik, singkat aja barangkali kali ini siang Bapak Ibu ya. Baik Bang, atau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, kita lihat saja. Ya, surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-16. Surat ke-7 ayat 16. Ayat ke-16, surat ke-7. Itu Al-Anfal barusan. Al-A'raf. Ayat ke-16. Kamu bima ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya, terima kasih Ustaz Randi. Boleh diterjemahkan Ustaz Randi?
Ya. Apa ibu ada yang membawa Quran terjemahan? Nggak ada. Silakan terjemahkan. Atau kita lihat terjemahnya ini. Banyak sekali Quran terjemahan yang menerjemahkan ayat tadi seperti ini. Terima kasih Ustaz Randi. Kita perhatikan kalimat ini, aghwaytani dan siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Bunda, bisa dibacakan terjemahnya Bunda? Iya. Nggak kedengeran Bunda. Terjemahnya sama dengan ini Bunda ya. Ya, Bang kayaknya kurang sedikit ke atas Bang. Itunya diputar aja bawahnya Bang. Ada tombol, nah itu bisa diputar. Diganjel pakai tutup itu Bang. Bang tutup lensa. Baik. Terjemahnya Bapak Ibu seperti ini. Kita baca terjemahnya Bapak Ibu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Coba kita lihat kalimat menyesatkan aku. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ini iblis berkata kepada siapa? Ini sedang berhadapan dengan siapa Bapak Ibu? Dengan Allah kan? Iblis sedang berhadapan dengan Allah. Lalu dia mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan Allah. Berarti iblis tersesat, ada yang menyesatkan, betul? Siapa yang menyesatkan? Coba Bu perhatikan kalimat ini Bu. Ini terjemahan yang tadi Ibu memiliki. Iblis menjawab, kan Allah bertanya, Allah berkata, "Ma mana'aka an tasjuda li Adam idh amartuk?" Apa yang menghalangi engkau hai iblis untuk sujud kepada Adam? Ajazin, untuk kau sujud pada Adam. Iblis menjawab, "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik daripada Adam. Allah murka pada dia. "Ukhruj anta, keluar kamu. Pada takunu anta taqabbala fiha." Tidak pantas kamu sombong di hadapanku, kata Allah. Ini kan cerita, iblis minta ditangguhkan. Nah, iblis berkata kepada Allah, qala iblis berkata, "Fabima aghwaytani?" Karena engkau telah menyesatkan aku, la aqudanna lahum, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Betulkah terjemahan ini? Tidak. Dia mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku. Kau di sini siapa? Berarti Allah telah menyesatkan iblis. Betul kan? Salah Bapak Ibu. Inilah persepsi yang diinginkan Yahudi. Harusnya iblis, Ajazil yang menjadi khalifah di muka bumi, bukan Adam. Zionis Yahudi tidak mau menyebut Ajazil dengan sebutan iblis. Dalam persepsi Yahudi, Zionis, Lucifer adalah gelar yang pantas diberikan kepada Azazil. Maka Ajazil bergelar bukan iblis, Lucifer versi Yahudi, sang pencerah. Terjemahan ini ada pada pengaruh Yahudi. Yang benar ini Bapak sekalian. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum aku tersesat, perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. La aqudanahum siratal mustaqim, aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Baik. Kalimat kedua yang saya garis bawahi, siratal mustaqim. Bapak Ibu, apa arti siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Yakin? Yakin. Dalam sholat kita selalu kita baca siratal mustaqim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim sering kita baca. Apakah artinya jalan yang lurus? Secara bahasa iya. Tapi apakah itu yang dimaksudkan Ajazil? Bukan. Apa arti siratal mustaqim yang dimaksudkan Ajazil? Surat Ali Imran ayat 51. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, fa'buduh, maka sembahlah Allah. Hada siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus itu. Jadi konkretnya siratal mustaqim itu adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Betul? Jadi kalau menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah, itu disebutnya apa?
Tauhid, betul? Jadi siratal mustaqim itu artinya tauhid. Menjadikan satu Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada sekutu baginya yang kita puji, yang kita bersyukur, yang kita sembah dalam ibadah kita. Itu tauhid, Bapak Ibu. Nah, jadi maksud ajazil, atau sebentar, Bapak Ibu bisa kuatkan, lihat di dalam Quran surat Yasin atau surat Maryam ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, fa'buduh, maka sembahlah Dia. Hada siratul mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu tauhid. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah kepada tauhid, kepada tauhid. Dan inilah misi para nabi dan rasul Allah utus ke muka bumi. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dan tidaklah aku mengutus orang rasul pun sebelum engkau Muhammad, dimanapun aku mengutusnya, kapanpun aku mengutusnya, dan siapapun yang aku utus sebelum engkau, melainkan aku wahyukan kepada mereka, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini tauhid, inilah siratal mustaqim. Atau dalam Quran surat Yasin ayat 66 Allah Azza wa Jalla menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah telah aku tegaskan, telah aku perintahkan pada kalian, hai anak cucu Adam, alla ta'budu syaitan, agar kalian tidak menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Wa ani abuduni, dan hendaklah kalian menyembah aku. Hada siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus itu. Jadi apa maksud kata-kata ajazil, Bapak Ibu? Kalau fabima agwaitani la aqudanallahu siratal mustaqim, karena engkau telah menghukum aku tersesat, perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Tapi aku akan jadikan sosok lain sebagai Tuhan selain kau. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Akan ada sosok lain yang disembah selain kau. Pertanyaannya, siapakah sosok lain itu, Bapak Ibu? Bagi saya, sosok lain itu adalah satu sosok yang disembah setiap tanggal 25 Desember, dan itu adalah Dewa Matahari. Inilah fitnah terbesar di akhir zaman, dari fitnah Dajjal. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, ini suaranya ke dalam ya, keluar juga. Kita mayoritas muslim, Pak. Mayoritas muslim. Kalau suara saya dikeluarkan, ada yang tersinggung nggak orang Kristen tadi, Pak? Nggak, baik. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebab hidayah bagi saudara-saudara kita. Saya siap berdebat tentang hal ini. Kita punya hak untuk membahas tentang hal ini, karena ini terkait dengan fitnah yang ditujukan pada Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Saya ingin cerita, Bapak Ibu. Saya perlihatkan Bapak Ibu, ini satu negara, satu negeri yang insya Allah kita selalu berkunjung ke sana, yaitu Palestina. Insya Allah nanti bulan Maret tahun depan kita akan kembali ke Palestina. Kami ke Jordan dulu, kami mampir dulu kajian di Gua Ashabul Kahfi, ke Laut Mati, ke Wadi Yunus, Wadi Musa di Saram, kemudian ke Petra, ke kaum Ad dan kaum Tsamud. Dari situ baru ke Al-Aqsa, ada Al-Quds, Baitul Maqdis, Bapak Ibu. Nah, ini perjalanan kami Maret kemarin sebelum di PSBB. Lingkaran surat Yasin, dan di bawah yang kotak-kotak seperti ini adalah surat Al-Isra. Kemudian inilah terjadi berbagai macam peristiwa ketika bangsa Romawi menjajah Syam ini. Di antaranya disinilah Allah Azza wa Jalla melahirkan, di negeri ini Allah melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Dan jangan salah, di negeri ini pula Allah melahirkan Samiri Dajjal.
Para ulama ahli hadis dan ahli sejarah sepakat bahwa Dajjal ini bukan nama tapi gelar, sifat, al-kazzab, pendusta. Nama aslinya karena dia lahir di Samirah, Palestina, maka dia bernama Samiri. Sebagaimana Imam Bukhari disebut Imam Bukhari, dinamai Imam Bukhari karena lahir di Bukhara. Ya. Kakek saya lahir di Minangkabau, Al-Minangkabawi. Saya lahir di Bandung, Al-Bandungi. Kalau lahir di Padang Panjang, Padang Panjangi. Nah, dia lahir di sini Bapak Ibu sekalian. Inilah negeri di mana Allah ternyata lahirkan si Samiri Dajjal. Samiri dia dilahirkan 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Di zaman para nabi dia ganti-ganti nama. Dialah yang menyesatkan umat-umat di zaman para nabi dan Rasulullah. Di zaman Nabi Isa AS dia berganti nama dengan nama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Dia ganti nama. Inilah Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Ini perjalanan kami ke Masjidil Aqsa 2017. Umrah pertama kami 2016. Nah, ada pintu hitam, pintu hijau, dijaga tentara Israel. Kadang banyak dan mereka bersenjata Bapak. Ketika kita memasuki ini, melewati pintu hijau inilah kita sudah memasuki areal Al-Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun Bapak. Al-Aqsa itu alun-alun. Kemudian setelah kita lama berjalan melalui pekarangannya, kebun zaitunnya, maka kita sampai pada Dome of the Rock. Nah, inilah Dome of the Rock. Nah, disinilah Nabi Isa AS dibawa ketika Siti Maryam dibawa, diasuh, dibesarkan oleh Nabi Zakaria. Ya. Siti Maryam adalah ibunda Nabi Isa AS, keponakan dari Nabi Zakaria. Siti Maryam lahir dari seorang ayah bernama Imran dan ibu bernama Hannah binti Fakus. Imran adalah saudaranya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria adalah pamannya Siti Maryam. Nah, ketika Nabi Isa dilahirkan, si Nabi Isa pun dilahirkan di sini. Ketika Nabi Isa masih kecil dan Nabi Yahya hampir seusia, dibawa ke sini Bapak Ibu. Ini ada Masjid Qibli, nah di dalam alun-alun Al-Aqsa ada Masjid Dome of the Rock, ada Masjid Qibli. Nah, ini tangga melewati Masjid Dome of the Rock, turun ke bawah ada Masjid Qibli. Nah, ini Masjid Qibli Bapak. Di masjid inilah terjadi banyak peristiwa, mulai dari dibunuhnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, dan juga banyak peristiwa sampai hari ini Bapak sekalian. Nah, di sini pula di zaman Nabi Isa alaihissalam terjadi kebiasaan orang-orang Yahudi, pendeta Sanhedrin. Mereka yuharifunal kalima mawadih. Mereka menghapuskan satu Taurat, kitab Taurat dari ayat-ayat Taurat dari tempatnya. Lalu mereka tulis dengan ayat, mereka tulis dengan mereka karang sendiri, lalu mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Summa yaquluna hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Maka ketika mereka menyampaikan Taurat yang mereka palsukan, dibantah oleh Nabi Isa. Saat itu Nabi Isa masih kecil. Wailun lakum innakum tuharifuna kalima mawadih. Celaka kalian telah merubah Taurat dari tempatnya. Taurat tidak seperti itu. Itu Nabi Isa masih usia 7 tahun, naik ke atas bangku, bilang seperti itu pada pendeta Sanhedrin. Nih Taurat yang benar seperti ini, bla 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 bla. Oh iya benar nak, luar biasa, terima kasih nak, kami lupa nak, kami salah sebut nak. Setiap pendeta Sanhedrin yang memasukkan Taurat menjadi Talmud, menyampaikan Taurat, menyampaikan ajarannya, setiap kali itu dibantah oleh Nabi Isa, dan Nabi Isa masih kecil. Lama-lama pendeta Yahudi ini, para pendeta Sanhedrin ini kesal sama Nabi Isa AS. Ini anak kalau kita biarkan tekor kita, ketahuan kita memasukkan kitab Allah Taurat. Jadi gimana? Bunuh dia. Sepakatlah para pendeta Sanhedrin ini membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ya. Tapi
Ini kita pesuruh Tuhan. Bagaimana kita membunuh Isa bin Maryam? Gampang. Kita kan sudah terbiasa. Kita sudah terbiasa mengarang ayat-ayat kitab Tuhan, ayat-ayat Allah. Jadi gimana? Kita karang saja. Kita karang cerita. Kita karang cerita. Apa ceritanya? Bapak Ibu pernah mendengar doktrin Tuhan bingung? Ini doktrin Tuhan bingung yang saya baca dalam referensi, sudah lama sekali saya membacanya. Semua referensi yang saya punya dipinjam dan tidak balik lagi. Nah, apa maksudnya Tuhan bingung? Ketika itu Tuhan ingin menghukum Adam karena telah melanggar larangan Tuhan. Harusnya tidak memetik buah pohon huldi, buah pohon kayu, tapi dipetikkan, sehingga akhirnya terusir dari surga ke dunia. Yang terusir dari surga ke dunia. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, ketika Tuhan akan menghukum Adam, aduh sebentar, jangankan Adam, alam semesta aja kalau saya sentil hancur alam semesta. Apalagi Adam, pasti Adam akan sakit, dia akan menderita. Harusnya aku tahu Adam akan melakukan ini, maka tidak aku ciptakan. Bingunglah Tuhan, hukum jangan, hukum jangan, hukum jangan. Nah itu. Lalu kemudian Tuhan punya ide. Ini sesatnya para pendeta Yahudi mengarang cerita seperti ini. Silakan baca kisah sejarah pendeta Sanhedrin terkait dengan perayaan Paskah, penyaliban Yesus Kristus, yang sebentar lagi akan dirayakan di seluruh dunia. Ini fitnah Dajjal terbesar. Betul kata demikian? Kita lanjut Bapak Ibu. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Boleh 1 jam lagi? Boleh, nanti saya bagi 2. Saya setengah jam, nanti Ustaz Doni setengah jam. Boleh 1 jam lagi? Boleh. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya 1 jam ke depan. Lanjut Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan punya ide. Nah, ini dalam akidah orang Syiah disebut dengan al-bada. Tuhan sempat tidak tahu sesuatu, lalu Tuhan tahu. Ini kan sifat yang tidak mustahil ada pada Tuhan, betul? Tapi inilah yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Lihat di dalam Al-Quran. Yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Inna Allah fuqara wa nahnu agniya. Allah itu fakir, kami kaya. Itu kata-kata Yahudi. Tuhan punya ide, aku Tuhan, aku immortal, aku tidak mati. Kalau gitu aku saja yang dihukum, jangan Adam. Jibril, sini Jibril, catat maklumat Tuhan. Tuhan menjelma menjadi manusia. Dari sinilah pemahaman akidah ilahul mubasyar, Tuhan menjelma menjadi manusia. Jangan Adam yang dihukum, biar aku saja yang dihukum. Maka aku akan menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia. Dari situ muncul doktrin Yesus Kristus sang penebus dosa manusia. Jibril catat, aku menjelma menjadi manusia. Baik, Jibril buka laptop. Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu nomor 1 maklumat Tuhan. Berikutnya Tuhan bingung lagi, kalau aku menjelma menjadi manusia, bagaimana aku muncul ke tengah-tengah dunia, di muka bumi? Kalau aku muncul begitu saja, manusia akan mengira aku siluman. Berarti aku harus dilahirkan secara normal. Jibril catat nomor 2, Tuhan lahir secara normal. Kalau Tuhan lahir secara normal, berarti ada wanita yang melahirkan Tuhan. Betul? Pertanyaannya, siapa wanita yang pantas melahirkan Tuhan? Di saat itulah Jibril ngasih masukan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini cerita gila dari pendeta Yahudi Sanhedrin di zaman Nabi Isa AS masih kecil. Ini siasat mereka untuk membunuh Nabi Isa AS dan digantung di tiang salib. Ini fitnah terbesar dari fitnah Dajjal yang setiap tahun sejak saat itu dirayakan di seluruh dunia. Sebentar lagi kita akan merayakan perayaan, menyaksikan perayaannya. Bukan kita akan menyaksikan sebentar lagi manusia di seluruh dunia merayakannya. Bahkan umat Islam ikut terlibat di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut Bapak Ibu. Betul. Perkiraan Pak. Betul, karena dia ditangguhkan usianya sampai akhir zaman. Dan puncak fitnah Dajjal. Begini Bu, Dajjal itu Samiri, di zaman Nabi Musa bernama Samiri.
di zaman Nabi Isa bernama Yudas Iskariot. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus di Samirah, Palestina. Nah, dia akan membuat fitnah setiap zaman Nabi Musa sampai akhir zaman, karena usianya ditangguhkan sampai akhir zaman. Begitu, Bu. Nah, puncak fitnahnya di zaman kita. Nah, ini puncak fitnahnya, Bu. Begitu, Bunda. Kita lanjut, Bunda ya. Terima kasih Bunda sudah bertanya. Lanjut, Bapak Ibu. Bisa diikuti? Bisa. Sampai mana tadi? Oh, kan? Nah, Nabi SAW, orang-orang Yahudi maksud saya, pendeta Sanhedrin mengarang cerita itu. Jibril memberikan masukan, Tuhan, Engkau pernah mengutus aku ke Nazaret. Nah, tadi itu Nazaret itu di Bethlehem. Tapi saya yakin Nabi Isa tidak dilahirkan di Bethlehem. 2 kali saya ke Bethlehem, Bapak Ibu, nggak ada pohon kurma. Sementara di dalam sejarah diceritakan karena lelah Siti Maria menggoyangkan pohon kurma, diperintahkan menggoyangkan pohon kurma kan? Maka kurmanya berjatuhan dan dimakan. Itu tidak di Bethlehem, tapi di Ariha. Nah, ini Ariha, Bapak Ibu. Orang Yahudi menyebutnya Jericho. Ini Jericho. Kelihatannya tanahnya tandus, sebetulnya subur. Ibu lihat pohon-pohon kurma, pohon-pohon apa? Pohon-pohon anggur. Ini sebelah sana. Dan inilah bukit gunung yang ada gua-guanya. Ini ada banyak gua di sini. Di sinilah Nabi Isa dan kaum Hawariyun, sahabat Nabi Isa, pernah bersembunyi ketika dikejar oleh tentara Romawi atas perintah Raja Herodes, the Great Herodes. Herodes penguasa Romawi, penguasa dunia saat itu, penguasa Palestina, berlawanan dengan Persia. Nah, ini pohon kurmanya, Bapak Ibu. Disinilah taman kurma banyak terdapat. Airnya pun masih ada. Sampai hari ini airnya subur di sana. Air yang dulu Allah keluarkan untuk Nabi SAW, untuk Siti Maryam, sekarang masih ada. Bapak Ibu saksikan. Dan sekeliling air ini banyak pohon kurmanya. Nah, saya yakin Nabi Isa dilahirkan di Ariha ini, bukan di Bethlehem. Bethlehem bahasa Israel. Bahasa Arab itu sebetulnya Baitul Laham. Baitul Laham itu kalau diterjemahkan rumah bersalin. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Malaysianya rumah sakit korban laki-laki. Betul, Pak? Rumah sakit korban laki-laki. Ya, bahasa Arabnya Baitul Laham. Bahasa Israelnya Bethlehem. Ah, ini pohon kurmanya, Bapak Ibu. Banyak pohon kurmanya ngoplat luar biasa di sana. Ah, kurma terbaik di Syam, kurma majun. Di rumah masih ada oleh-olehnya. Lupa saya tidak dibawa ya. Ada 1 dus lagi. Saya selalu bawa dus ini, beberapa dus kurma majun, besar, dagingnya tebal. Nah, disinilah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Bukan di Bethlehem. Di Bethlehem gak ada pohon kurma. Dan Nabi Isa tidak dilahirkan 25 Desember. 25 Desember cenderung turun salju dan cuaca dingin. Jangankan di Bethlehem, di Padang Panjang aja dingin seperti ini bulan Desember, betul? Ini turun, ini salju apa hujan? Air ya, bukan salju ya. Apalagi di Palestina. Di bulan Desember itu turun salju. Mungkinkah di musim salju kurma berbuah? Mungkinkah Siti Maryam melahirkan di tengah-tengah padang salju? Tidak mungkin, tidak logis. Bahkan bertentangan dengan Bible Lukas dan Bible Matius. Yesus tidak lahir bulan Desember. Lihat Bible Lukas. Ya, saya perlihatkan Bible Lukas. Yesus dilahirkan, ya, versi mereka bukan versi kita ini, Bapak Ibu. Itu di bulan Agustus. Nah, ini Bible Lukas. Versi Bible Lukas. Yesus lahir pada masa kekuasaan Kaisar Augustus yang saat itu sedang melaksanakan sensus penduduk karena banyak migrasi dari mana-mana ke Nazaret. Maka dia ingin mengetahui berapa jumlah penduduk asli dan berapa yang datang. Di antara mereka yang datang ada Yusuf dan Maria. Maria sedang hamil tua dan sudah tidak kuat untuk melahirkan. Ya, kemudian ada seorang yang berhati baik. Pemondokan kami sudah penuh memang. Mohon maaf kami tidak bisa menghormati kalian. Tapi saya punya kandang sapi, saya bersihkan.
dan ada lumbung padi, silakan lumbung padinya digunakan untuk prosesi kelahiran. Maka dilahirlah di lumbung padi. Maria membungkus Yesus dengan kain lampan dan membaringkannya dalam palungan tempat makan sapi atau domba yang terbuat dari kayu. Peristiwa itu terjadi pada malam hari di mana pengembala kambing sedang mengembalakan kambingnya, menjaga kawanan ternak mereka di padang rumput. Logikanya, mungkinkah para pengembala kambing mengembalakan kambing di musim salju bulan Desember? Tidak mungkin. Itu tidak terjadi di bulan Desember. Masa mengembalakan kambing di musim salju? Berarti Yesus lahir bukan di bulan Desember. Bayangkan Bapak Ibu, dengan logika Lukas, dengan Bibel Lukas saja, doktrin Lehut Natal 25 Desember tidak benar. Apalagi dengan Quran yang tentu paling benar. Atau Bibel Matius pasal 2 ayat 1, 10 dan 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tuh kan disebutnya di Bethlehem. Bukan di Bethlehem, di Nazaret. Bukan di Nazaret, di Ariha atau Jericho, di tanah Yudea pada zaman Herodus. Datanglah orang-orang Majusi dari timur Yerusalem ketika mereka melihat bintang. Melihat bintang. Musim salju, apakah langit cerah atau mendung? Mendung kan, penuh dengan awan salju. Mungkinkah di saat itu terlihat bintang? Tidak, Bapak Ibu. Jadi doktrin Natal 25 Desember itu bertentangan dengan Bibel Matius juga. Lalu kenapa dirayakan seluruh dunia? Kembali kepada yang tadi Bapak Ibu. Konsep dewa matahari. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Para pendeta Sanhedrin mereka dibongkar kebohongan mereka oleh Nabi Isa AS. Maka mereka sepakat, dikaranglah cerita Tuhan bingung tadi. Jibril berkata pada Tuhan, Tuhan, Engkau pernah mengutusku ke Nazaret. Di Nazaret ada Maria. Dia wanita suci, hidupnya hanya untuk ibadah kepadamu. Kayaknya dia yang layak untuk melahirkan jatmu, wahai Tuhanku. Nah, dipilihlah Maria. Kullaha ya Jibril, ihbit ilal ardi, kulli Maryama, ini sa'anfuhu min ruhi ilaiha. Turunlah engkau Jibril ke dunia. Hai Gabriel. Dalam tulisan yang saya baca itu Gabriel, bukan Jibril. Tuhan berkata kepada Gabriel, "Hei Gabriel, turunlah kamu ke dunia. Sampaikan pada Maria kalau aku akan meniupkan ruhku sehingga dia melahirkan aku sebagai manusia penebus dosa." Dari sini Pak, doktrin Yesus lahir untuk menebus dosa Adam. Jangan Adam yang dihukum, Tuhan saja yang dihukum, karena Tuhan tidak akan mati, immortal. Maka Tuhan lahir menjelma menjadi Yesus Kristus, menebus dosa manusia. Dari sini doktrin itu dibuat, dari sebuah kebohongan yang dibuat oleh pendeta Sanhedrin. Lalu bagaimana menjadi sebuah keyakinan agama yang diyakini seluruh dunia? Inilah fitnah terbesar dari Dajjal. Mohon maaf, ini dalam pandangan kami sebagai seorang muslim. Kami berhak memiliki pandangan ini karena kami juga beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul Allah. Maka kami berkewajiban membersihkan nama beliau dari fitnah akhir zaman, dari fitnah Dajjal. Ini versi kami. Maka jangan tersinggung bagi mereka yang beragama Kristen hari ini. Jika memang ingin berdiskusi, saya siap berdiskusi Bapak Ibu. Asalkan fair, yang kalah mengikuti agama yang menang. Kok jadi ke situ Bapak Ibu? Mohon maaf, keceretot saya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, berikutnya lanjut. Nyawa Nabi Isa terancam. Doktrin sesat yang dikarang para pendeta Sanhedrin dihasutkan kepada Raja Herodes. Maka Raja Herodes murka. Dikejar-kejarlah Nabi Isa untuk disalib. Falamma ahsa Isa bin Maryam minhumul kufra, maka tatkala Isa bin Maryam merasakan ada pengkhianatan, akan ada kekufuran dari mereka, Allah ilhamkan kalau Allah akan menidurkan Nabi Isa dan akan mengangkat Nabi Isa ke sisi Allah. Ya, Nabi Isa nikmati Allah. Qala lil hawariyuna man ansari ila Allah? Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Siapa yang akan menolong agamaku untuk menolong Allah untuk menegakkan agamanya? Sepeninggal aku nanti, aku akan diangkat Allah.
Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Siapa yang akan menolongku? Nahnu ansarullah. Ansar mengatakan, Hawariyun mengatakan, kami penolong-penolong. Kami penolong-penolong Allah. Kami akan dakwahkan Islam sepeninggal Anda. Injil akan kami amalkan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, berikutnya apa yang terjadi? Nah, kemudian datanglah seseorang dari pengikut Nabi Isa alaihissalam. Wailun lana, celaka kita. Herodes dan tentara Romawi datang untuk menangkap kita dan menangkap Anda, wahai Al-Masih. Rasulullah, kita bersembunyi. Baik, bersembunyi semuanya. Ingat, di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan aku akan menggantikan tempat kedudukanku. Kata-kata inilah yang dihafalkan betul oleh Barnabas, satu dari pengikut Nabi Isa, Hawariyun. Akan ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Jangan-jangan si Yudas, karena dia orang ke-13. Kami sejak awal 12 orang, kata Barnabas. Lalu dia datang menjadi 13 orang. Jangan-jangan dia. Betul. Bersembunyilah mereka semua, termasuk Nabi Isa alaihissalam bersembunyi. Ringkas cerita Bapak Ibu. Herodes datang dan berkata, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Aku memang akan menangkap Isa bin Maryam. Kami memang akan menyalibnya, karena dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi Isa bin Maryam. Tapi sebelum aku tangkap kalian, siapa di antara kalian yang mau memberitahukan Al-Masih di mana bersembunyinya, di mana dia bersembunyi kepadaku? Aku akan memberikan dia sepertiga harta kerajaanku dan aku akan menjadikan dia patih kerajaanku. Yudas Iskariot butuh dengan kekuasaan untuk mempengaruhi manusia, dan Yudas Iskariot butuh kekayaan untuk keliling dunia menyesatkan manusia. Maka Yudas berkhianat. Dialah yang dimaksudkan Nabi Isa, berkhianat kepada Nabi Isa, memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi, dan Yudas Iskariotlah yang menggantikan kedudukan Nabi Isa di tiang salib. Ini maksud kata-kata Nabi Isa sebelum diangkat Allah. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, memberitahukan di mana aku bersembunyi, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku di tiang salib. Jadi yang disalib siapa? Bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi Samiri di zaman Nabi Musa, atau dia Yudas Iskariot di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dari mana kisahnya? Kita lihat nih. Samiri Yudas keluar. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi, di sana. Ikuti aku. Tatkala dia mau masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman. Allah Azza wa Jalla berfirman, Wa isqala Isa bin Maryam, dan dikatakan ketika Isa bin Maryam berkata, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Bukan yang ini Bapak Ibu, mohon maaf. Sebentar Bapak Ibu. Tadi Isqalullah, ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa wahai Isa, ini mutawafika, sesungguhnya aku akan menidurkan kau. Kalimat wafat di sini Bapak Ibu bukan mati. Selama ini kita mengatakan wafat itu mati, bukan. Wafat itu artinya tidur. Tapi tidak salah kalau dikatakan mati itu wafat, karena mati dan tidur sama saja. Rasulullah SAW bersabda, An-naumu akhul mauti wala yamutu ahlul jannah. Tidur adalah saudaranya kematian, dan orang-orang ahli surga tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah mati. Dari mana kita tahu? Lihat Quran surat Al-An'am ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah yang telah menidurkan engkau di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh kamu di waktu siang. Kalimat di sini yatawaffakum, mewafatkan kamu, itu artinya ditidurkan. Berarti di dalam ayat ini juga ditidurkan Nabi Isa. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, hei Isa, aku akan menidurkan kau, ditidurkan. Wa rafiuka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Berarti saat ini Nabi Isa ada di mana? Di sisi Allah. Sedang apa? Sedang tidur. Begitu kan ayatnya Bapak Ibu? Bisa diikuti Bu?
Jadi hari ini Nabi Isa masih hidup. Sedang apa? Di mana tidurnya? Tapi mungkinkah tidur ribuan tahun? Sekarang 2020 tahun. Mungkinkah tidur 2020 tahun? Mungkin. Tidak yang tidak mungkin di sisi Allah. Sebentar, tidurnya di mana? Di Padang Panjang, di Pasar Baru, apa di sisi Allah? Di sisi Allah. Satu hari di sisi Allah berapa lama dibandingkan dengan di dunia? Kana miqdaru yaumihi ka alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun di dunia. Sekarang di dunia 2020, di sisi Allah baru 2 hari. Berarti Nabi Isa baru tidur 2 hari kurang. Saat itu diangkat ke langit usianya 33 sampai 35. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Al-ayat, bukan waktu kita singkat. Ya, berarti yang disalib siapa? Kita lihat ayatnya. Wa qalihim. Ini surat An-Nisa ayat 157. Wa qalihim, dan klaim para pendeta Sanhedrin. Inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah, utusan Allah. Allah bantah tuh klaim mereka. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa bin Maryam. Wa ma salabuhu, dan tidak pula disalibnya. Kalau Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, lalu siapa yang disalib? Walakin syubiha lahum, tapi kami serupakan untuk mereka. Siapa? Yudas. Ketika Nabi Isa diangkat sudah tidak ada kan? Yudas masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi. Jadi Al-Masih ada di sini. Kemana dia? Pelangak-pelangak atau si Yudas? Kayak kacau. Pelangak-pelangak atau si Yudas? Ya. Di saat itulah, walakin syubbiha lahum, Allah serupakan dia menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika dia keluar, siapa yang ditangkap? Yudas, yang sudah Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam. Gitu dong, gentle. Datang kamu. Gentle ya Bu. Mereka menyebutnya gentle. Kalau dipanggil datang gentle. Imam besar kita tidak takut dipanggil datang kan? Jadi ke situ, maaf, iklan. Ditangkaplah Yudas. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, ana Yudas alladzi adullukum ilaihi. Aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi kepada Isa. Udah, jangan bohongi kamu. Wajah kamu wajah Isa, wajah kamu wajah Isa bin Maryam. Suara kamu suara Isa. Gemparlah pengikut Nabi Isa. Nabi Isa ditangkap, Nabi Isa ditangkap. Yang yakin itu bukan Nabi Isa adalah Barnabas. Dia bukan Isa bin Maryam. Dia Yudas yang berkhianat, dan dia yang menggantikan kedudukan Isa di tiang salib. Jadi siapa yang disalib? Yudas Iskariot, bukan Nabi Isa. Semua keyakinan itu bertentangan dengan sejarah yang sesungguhnya, bertentangan dengan Bible Lukas, bertentangan dengan Bible Matius, apalagi dengan Quran. Walaupun Bible sebetulnya bukan kitab suci, itu dikarang oleh Markus, Yahya, Matius, dan Lukas, bukan Injil. Lanjut Bu. Lihat cerita Bapak Israel mati Allah. Nah hari ini, tapi sebentar Bapak Ibu. Saya 10 menit lagi. Boleh 10 menit lagi? 10 menit lagi ya. Setelah itu nanti Ustaz Dani. Bapak Ibu mati Allah SWT. Barnabas ingin membuktikan kalau Yudas ini adalah Dajjal. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu terkait dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW terkait dengan Yudas ini. Atau kita lihat peristiwa ini Bu. Bapak Ibu sekalian, ini ada satu peristiwa menarik. Ini kejadian nyata di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Coba perhatikan. Perhatikan Bapak Ibu, itu di malam hari terlihat seperti apa?
Tengok nonton nak. Sekarang dia nak, ya Allah, kenapa mata ni tak itu, sebenarnya, ini kira pulak lah, ya Allah. Dia kenapa nak pulak di tengah, tak mata ni, ini kepengkir dia, di tengah dia, ya Allah. Kira-kira di mana ini suaranya dari yang ngobrol? Di Palembang. Palembang. Nah, yang ini di Jawa Barat, di Bandung. Seperti apa Bapak Ibu? Satu mata. Tadi Bunda bilang Dajjal matanya satu. Tidak Bunda. Dajjal dalam persepsi yang saya pahami berdasarkan dalil-dalil yang saya kaji, buku-buku yang saya baca sejak 2001, bahkan sebelum 2001, itu dia lahir dengan mata normal. Matanya normal sejak lahir. Pertanyaannya, kapan dia kehilangan mata kanannya? Nah ini, Rasulullah SAW bersabda, wal yaum, hari ini, sa'aqulu lakum malam yakulhu min qabl, akan aku katakan terkait dengan Dajjal yang para nabi dan rasul belum mengatakannya. Cuma Rasulullah yang memberitahukannya, para nabi dan rasul belum. Apa itu? Innahu a'wam wallahu laisa bi'awam. Dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Akan ada sosok manusia yang matanya pecak satu mengaku Allah, itulah Dajjal. Pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukannya? Karena peristiwa hilangnya mata, pecaknya mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Barnabas menyaksikan betul ketika Yudas disalib, Herodes raja Romawi memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya, perjanjian lama. Itu pedang ditusuk-tusukkan ke tubuh Yudas sambil mundur menuju bukit Golgota. Golgota artinya tengkorak. Setiap yang terpidana yang disalib dihukum di bukit Golgota. Disalib, dibiarkan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Panas kepanasan, hujan kehujanan, sampai mati menjadi tulang belulang tengkorak. Itu disebutnya Golgota. Bapak yang mati Allah, banyak tusukan pedang menusuk tubuh Yudas Iskariot. Darah bercucuran, berebut mereka dengan darah, diminum darah itu. Karena orang-orang Kristen meyakini, mereka saat itu tentara Romawi meyakini, itu darah Tuhan. Jika ada bagian tubuh Tuhan bercampur dengan tubuh kita, kita tidak akan pernah disiksa oleh api neraka. Ekaristi Holy Water, rukun agama Kristen yang kelima. Ada banyak tusukan pedang menyebabkan dagingnya terkelupas, diambil daging dimakan. Rukun agama ketiga, Ekaristi Kusti Kudus. Selesai mereka kebaktian misa di gereja, berbaris untuk keluar, pendeta memegang nampan yang ada rotinya, dikasih roti kecil. Saya pernah lihat mereka beribadah seperti itu. Saya tidak berkata-kata, melainkan berdasarkan penelitian saya. Saya melakukan penelitian sebelum saya ceramah. Maka aneh sekali mereka yang mengatakan saya cocok logi. Penelitian apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu yang Allah semua, mohon maaf ini saya berkata seperti ini. Saya siap mempertanggungjawabkan ini. Dan inilah akidah saya. Salah satu tusukan pedang pedang Herodes menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Yudas kehilangan mata kanannya. Dan itu terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Maka siapa Nabi berikutnya yang memberitahukan kalau Dajjal matanya pecak sebelah, kalau bukan Rasulullah SAW? Ini clue bagi kita. Kalau yang disalib bukan Nabi Isa, tapi Dajjal. Barnabas ingin membuktikan kalau dia masih hidup, berarti dia Dajjal. Kalau dia sudah mati, berarti dia bukan Dajjal. Setelah 3 hari 3 malam dikuburkan, digali oleh Barnabas. Diam-diam Barnabas menggali kuburan Yudas Iskariot, dan ternyata Yudas masih hidup. 3 hari dikubur, Bapak Ibu, masih hidup. Berarti dia Dajjal. Ringkas cerita, Allah merubah kembali wajahnya menjadi wajah Yudas, dari wajah Isa. Itu ketika masih dikubur. Maka wajah itu berubah dengan cahaya memancar ke kain kafan. Maka kain kafannya ada lumuran darah membentuk wajah Nabi Isa. Itulah kenapa wajah Yesus seluruh dunia sama. Itu dari kain kafan. Sampai sekarang kan masih ada. Saya pernah melihat kain kafan ya. Sekarang ada di Italia, di Turin.
the sword from Turin, yang ada rengkafan dari Turin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Aduh, saya kepanjangan Bapak Ibu. Intinya ini adalah fitnah terbesar dari fitnah Dajjal. Dia mengatakan Nabi Isa Tuhan padahal Nabi Isa bukan Tuhan. Bahkan dia mengatakan Nabi Isa anak Tuhan padahal Nabi Isa bukan anak Tuhan. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah tujuan nanti Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Di mana diturunkannya? Beliau akan diturunkan di bumi Syam, Bapak Ibu. Nah, di sini nih. Di sinilah nanti Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan. Ketika itu umat Islam telah melakukan banyak peperangan, perang besar, perang teknologi pun dilakukan. Dan saat itu adalah perang tanpa teknologi, karena teknologi sudah tidak ada di muka bumi. Rasulullah SAW menegaskan, Suma'utum ila ma bada'tum, Suma'utum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Nanti kita bahas dalam satu huru-hara akhir zaman bagaimana teknologi hilang dari muka bumi. Kita bahas huru-hara akhir zaman nanti di musim mana? Kita bahas kapan teknologi hilang, bagaimana bisa hilang dari muka bumi. Waktu uqimatis shalah, kalian di saat itu di sini di masjid bermenara putih, Masjid Umawi. Karena cuma satu masjid di muka bumi yang bermenara putih di Damaskus Timur. Itulah menara Isa bin Maryam. Nah, ini masjidnya Bapak. Wa qad uqimatis shalah, dan salat sudah dikumandangkan, iqamat sudah dikumandangkan. Ah, ini menara Isa bin Maryam. Inilah menara putih itu Bapak. Ketika Imam Mahdi wa imamukum minkum, imam kalian adalah dari kalangan kalian. Beliau meluruskan salat, luruskan, rapatkan. Falamma yusawu sufufahum, maka tatkala Al-Mahdi meluruskan salat kalian, fanazala Isa bin Maryam indal manaratil bayda, di samping menara putih ini. Maka turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Imam Mahdi mengatakan, "Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ta'al sholli lana. Ta'al sholli lana." Kemari wahai Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Apakah Nabi bisa menjadi imam salat saat itu? Tidak. Didorong Imam Mahdi. Taqaddam, hadhihi uqimat lak. Inna ba'dakum li ba'din umara, tukramatullah hadhihi ummah. Ke depan. Sebagian kalian adalah sebagai pemimpin dari sebagian lain. Qomat ini dikumandangkan untukmu. Inilah kemuliaan umat akhir zaman. Allahu akbar. Nabi Isa nanti makmum di belakang Imam Mahdi, menunjukkan mulianya mereka yang mengamalkan Quran dan sunnah di akhir zaman. Itu bukan berarti Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa, tidak. Tapi siapapun yang mengamalkan Quran dan sunnah, dia mulia. Dan Nabi Isa punya kewajiban mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Dan beliau bukan Nabi dan Rasul kita, maka beliau tidak menjadi imam. Selesai sholat berjamaah, Isa bin Maryam mengatakan, buka pintu ini. Nabi Isa AS mengatakan, buka pintu ini. Ketika pintu ini dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 orang Yahudi di lembah Isfahan, Iran. Dajjal kaget pada saat itu, menyaksikan, ajalku telah tiba. Merinding Dajjal saat itu karena dia tahu Nabi Isa ada di dalam. Itulah saat detik-detik semua kebohongannya terbongkar, fitnah Dajjal terbongkar, dan itu saat di mana Dajjal akan mati di tangan Nabi Isa. Merinding seperti garam yang mencair. Andaikan, kata Rasulullah SAW, Isa bin Maryam meninggal membiarkan Dajjal, Dajjal akan mati sendiri. Cukup dilihat aja sama Nabi Isa, Dajjal mati. Tapi Allah menghendaki Dajjal mati di tangan Nabi Isa SAW. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala. Sementara harumnya tubuh Nabi Isa kalau tercium oleh orang-orang kafir, mati mereka. Itu barisan depan mati, maka sisanya lari tumbang langgang. Jumlah mereka ada 70.000 orang. Dikejar sama pasukan kaum muslimin. Ketika mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, walau yahtabi'u min syajar wa hajar, takulu syajar wa hajar. Mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, "Hei muslim, sini, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia, illa barqat, kecuali pohon barqat." Seperti apa pohon barqat Bapak Ibu? Nanti saya perlihatkan kalau Bapak Ibu ikut saya ke Palestina dan ke Israel. Nanti saya perlihatkan insyaallah. Nah, ini pohon barqat. Karena nggak mungkin saya gambarkan, Bapak Ibu harus lihat ke sana. Ada yang mau ikut silakan, nanti kami bagikan formulirnya. Bapak Ibu, Allah waktunya tidak cukup dan saya harus mengakhiri. Intinya Bapak Ibu, betapapun demikian keyakinan kita, Zionis Yahudi memiliki keyakinan lain. Apa keyakinan mereka? Bapak Ibu, ini adalah kiblat kita yang pertama. Saat ini terancam untuk dihancurkan. Saya melihat dengan mata kepala kami sendiri Bapak Ibu. Zionis Yahudi melakukan ekskavasi di mulai dari sini. Padahal ini adalah pintu yang dimasuki Rasulullah ketika Isra Mi'raj.
Dan ini dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Inilah Al-Aqsa itu. Masjid ini di bawahnya banyak terowongan. Ada 300 terowongan lah. Tujuannya apa? Apabila ada gempa kekuatan 6 skala Richter hancur, buru-buru diganti dengan istana Dajjal. Inilah istana Dajjal yang dipersiapkan oleh Israel untuk menggantikan Masjidil Aqsa. Dan jika ini sudah berdiri, Bapak Ibu, malu saya di hadapan Allah. Kenapa demikian? Berarti Yahudi menang dan kita kalah, Bapak Ibu. Yahudi menang dan kita kalah. Dia akan menggantikan kiblat kita yang pertama. Minus ini yang tadi. Dan ini menara Isa bin Maryam kalau lebih dekatnya lagi. Namun kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla bahwa Dajjal akan mati dibunuh oleh Nabi Isa di sini, Bapak Ibu sekalian. Intinya, Bapak Ibu mati Allah, Yahudi mereka tetap akan menghalangi turunnya Nabi Isa dan mereka akan menghancurkan ini dan mereka ganti dengan yang tadi, Bapak Ibu mati Allah. Maka kita punya kewajiban untuk melindungi kiblat kita yang pertama. Ya, ini adalah market yang akan dibangun oleh orang Yahudi menggantikan Masjidil Aqsa. Kalau ini berdiri, berarti iblis dan Dajjal berhasil mengalahkan risalah para nabi dan rasul. Demi Allah ini tidak akan terjadi. Karena insya Allah Palestina siap berjuang betapapun mereka harus korban nyawa. Mereka tetap akan berjuang menunggu Masjidil Aqsa, menunggu kita hadir. Karena mereka yakin dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kita di Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Maka ini tugas besar kita untuk menyelamatkan Palestina. Inilah kenapa kami bersikukuh untuk menyebarkan bantuan dan memobilisasi kekuatan dan gerakan membebaskan Palestina dan merebut kembali Al-Aqsa kepada tampang kaum muslimin. Berikutnya silakan saya berikan waktu kepada Ustaz Bagi.